Masa depan tidak selalu bisa diprediksi, begitupun dengan resiko tidak selalu datang saat kita siap. Oleh karena itu, saya Nela Syakira sebagai mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November, melalui literasi asuransi bagi mahasiswa sebagai pondasi generasi Rex Savvy, ingin mengajak rekan-rekan untuk memandang asuransi sebagai cara berpikir yang baru dalam menghadapi resiko sejak awal. Kenapa mahasiswa harus aware dengan asuransi? Karena mahasiswa berada dalam posisi peralihan yang cukup strategis dari status pelajar ke dunia kerja, sehingga harus mempersiapkan pengelolaan finansial pribadinya sebagai seorang individu yang independen atau mandiri. Tiga karakteristik utama mahasiswa ialah lebih terbuka terhadap konsep baru, terbiasa berpikir analitis dan berbasis data, serta cepat mengadopsi perilaku yang bersifat preventif atau pencegahan terhadap sesuatu yang merugikan di masa depan. Berikut kita saksikan cuplikan podcast menarik dari Raditya Dika. Gitu sih. I think my last question would be, apa yang seorang Raditya Dika takutin? What's your biggest fear? Oh gitu. Paling takut sama tidak mempersiapkan hal sehingga itu bisa kejadian di masa depan. Tugas kamu adalah mempersiapkan solusi ketika masalahnya belum ada. Bukankah itu menjadi ada sebuah pemikiran bahwa you live in fear dong? Karena itu sesuatu yang tidak tahu apa terjadi atau tidak. Menurut gue karena persiapan gue, jadi gue lebih lega dan bersyukur ketika hal buruknya terjadi. Contoh. Asuransi, Pak. Gue udah nyiapin dari berapa tahun yang lalu kan. Nah artinya kan ketika itu terjadi, gue bilang ke Nurul, untung banget ya Yuy ada asuransi gini. Nah, akhirnya ketika kejadian, jadi aman. Jadi gue biasa merencanakan, tidak terjadi bagus, terjadi gue happy. Gitu. Jadi, basically konsep yang diomongin sama Raditya Dika tadi itu relate dengan konsep resiko. Risiko sendiri itu merupakan suatu keadaan di mana terjadi suatu penyimpangan dari rencana atau tujuan yang sudah kita persiapkan sehingga kita merasa tidak nyaman. Hal ini align atau sesuai dengan tiga komponen utama risiko. Yang pertama adalah ketidakpastian. Ketidakpastian menyangkut waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tidak mengenakan tersebut terjadi. Yang kedua adalah implikasi kerugian. Kerugian harus dapat dinilai dan diukur dengan uang, serta risiko itu timbul karena adanya satu atau beberapa penyebab. Nah, tingkatan risiko itu dapat dibagi menjadi 4 kuadran berdasarkan severity dan frekuensinya. Namun, yang bisa dialihkan itu hanya risiko yang berada dalam area 2 dan 4, di mana area 2 itu jarang terjadi namun kerugiannya tinggi. Misalnya kita punya mobil mewah, tapi mobil itu rusak. Nah, kalau misalnya area 4 itu dia tuh sering terjadi, tapi nilai kerugiannya cukup besar, sehingga ini tuh sebenarnya membutuhkan asuransi namun preminya akan sangat mahal. Dalam risiko itu sendiri, ada yang namanya peril dan hazard. Peril itu sederhananya adalah bahaya utama yang menyebabkan terjadinya resiko. Misalnya kebakaran itu terjadi karena adanya percikan api. Nah, percikan api itu terjadi karena apa? Karena hazard yang ada. Hazard itu bukan penyebab utama, tapi suatu yang mendorong peril itu terjadi. Misalnya karena kabel yang sudah aus. Nah, hazard sendiri itu ada 3 sebenarnya. Ada physical hazard, karena karakteristik fisik dari risiko tersebut, ada moral hazard, kelalaian manusia, dan legal hazard karena adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi. Misalnya, suatu lahan perumahan penduduk itu digusur karena adanya undang-undang yang menyatakan bahwa lahan itu milik pemerintah dan harus dialihkan untuk membuat fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat luas lainnya. Nah, klasifikasi resiko sendiri ada 4, ada finansial dan non-finansial. Kalau finansial, kerugiannya bisa diukur dengan uang, kalau non-finansial tidak bisa diukur dengan uang. Kalau resiko murni itu ya udah, murni dia rugi, kalau spekulatif dia bisa untung bisa rugi, misalnya harga emas yang naik turun. Terus juga ada resiko khusus dan resiko fundamental. Kalau misalnya khusus itu terjadi secara lokal dan yang rugi orangnya bersifat lokal saja. Kalau misalnya fundamental itu dia terjadi secara komunal dan bersifat luas atau katastrofik, kerugiannya misalnya kerusuhan yang terjadi secara nasional. Kalau risiko statis dan dinamis itu perbedaannya ada di faktor penyebab, apakah dia tidak disebabkan oleh faktor ekonomi atau dia disebabkan oleh keadaan ekonomi itu tadi. Nah, selanjutnya adalah manajemen resiko. Yang pertama, setelah kita mengetahui risiko-risiko tadi, kita mulai menganalisis polanya, dia termasuk di
area 2 atau 4. Kalau misalnya di area 1 sama 3 itu masih bisa ditangani sendiri. Setelah itu, kita memutuskan untuk melakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu dapat dilakukan secara fisik ataupun finansial. Kalau misalnya fisik bisa menghindari atau membatasi, sedangkan kalau finansial itu bisa menanggung sendiri dengan dana pribadi yang belum tentu ada. Kalau misalnya mengalihkan, kita bisa menggunakan asuransi. Untungnya menggunakan asuransi itu ketika kita baru gabung asuransi, baru bayar premi 2 bulan, tapi kita sudah butuh dananya karena terjadi kecelakaan yang tak terduga. Kita bisa meminta pertanggungjawaban dari asuransi dari premi-premi nasabah lain yang sudah dikumpulkan. Dengan catatan, kedepannya kita tetap membayar premi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atau imbal hasil dan jaga-jaga takutnya ada nasabah lain di masa depan yang mengalami kerugian yang kita alami juga saat ini, seperti itu. Jadi sebenarnya tetap menggunakan dana kita, namun bisa kita gunakan secara mendadak gitu. Karena sifatnya ya memang asuransi itu untuk mengatasi risiko yang bahkan kita tidak tahu kapan akan terjadi, seperti itu. Pengalihan risiko itu ada prasyaratnya. Apakah dia termasuk dalam risiko murni dan khusus? Apakah dia dapat diukur dengan uang atau termasuk financial risk? Apakah dia sama dan terjadi dalam jumlah besar? Dan dia itu harus secara kebetulan atau tidak sengaja dan dapat diperkirakan atau dibuktikan. Misalnya kehilangan motor dibuktikan dengan surat keterangan dari polisi. Asuransi sendiri itu merupakan instrumen yang kita gunakan untuk mengalihkan risiko tadi. Secara hukum, asuransi itu merupakan perikatan antara dua pihak, yaitu penanggung si perusahaan asuransi ini dengan tertanggung, yaitu individu dan badan usaha. Nah, mereka itu melakukan kerjasama ini dan membuat sebuah kontrak atau peristiwa dan musibah apa yang akan ditanggung yang dijamin dalam suatu yang disebut dengan polis. Nah, tertanggung itu atau kita sebagai individu wajib membayarkan uang yang disebut premi kepada perusahaan asuransi sebagai imbal jasa atas pengalihan risiko. Sehingga kita dapat merasakan manfaatnya nanti sebagai memberikan rasa aman dan perlindungan, distribusi dan biaya manfaat yang adil. Dan dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur asuransi itu untuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, terus adanya pembayaran premi oleh kita sebagai tertanggung, dan penanggung berkewajiban untuk membayarkan kerugian atau ganti rugi sesuai persyaratan yang tertuang dalam polis. Prinsip asuransi itu ada insurable interest, namun tidak semuanya ada dalam jenis masing-masing jenis asuransi. Ada yang hanya di jiwa, ada yang di jiwa dan umum. Insurable interest itu kaitannya ada dengan ownership, kontrak, dan undang-undang. Utmost good faith itu bahwa kita harus menyatakan fakta sebenar-benarnya. Indemnity adalah konsep ganti rugi, proximate cause adalah penyebab utama, dan subrogation adalah pengalihan hak. Ketika kita sudah menerima ganti rugi dari asuransi, maka misalnya mobil yang rusak itu jadi haknya perusahaan asuransi karena kita sudah menerima ganti rugi tadi. Nah, kalau untuk kontribusi itu ketika kita melakukan pengalihan risiko terhadap 2 atau lebih perusahaan asuransi, maka nanti ganti ruginya itu berdasarkan persentase premi atau polis yang perjanjian dalam polis dan sejumlah premi yang kita bayarkan terhadap masing-masing perusahaan tersebut. Klasifikasi asuransi sendiri ada berdasarkan pengelolaan dana, tujuan operasional, dan jenis asuransi. Kalau pengelolaan dana itu ada yang konvensional dan syariah, kalau tujuan operasional itu ada yang komersial untuk keuntungan, dan ada yang sosial untuk jaminan sosial masyarakat dan dijalankan oleh pemerintah. Asuransi jiwa itu objeknya adalah manusia untuk kesehatan dan kecelakaan. Kalau asuransi umum itu objeknya harta benda bergerak dan tidak bergerak, atau tuntutan kerugian dari pihak ketiga. Produk asuransi sendiri itu dibagi jadi 2, ada asuransi umum sama asuransi jiwa. Kalau asuransi umum tuh ada asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi tanggungan gugat, asuransi pertanian, dan asuransi mikro. Kalau asuransi jiwa itu ada asuransi kecelakaan diri, biasanya untuk nge-cover kematian, cacat tetap, dan cacat sementara. Kalau asuransi kesehatan itu untuk rawat jalan, pengobatan, pergantian kacamata, dan melahirkan, dan dengan catatan harus sesuai dengan polis atau sesuatu yang di cover dalam perjanjian asuransi tersebut.
Berikut merupakan peluang-peluang karir dari bidang asuransi itu sendiri yang saya ambil dari buku asuransi, dan rentang gajinya ini dari berbagai data job portal secara online. Sekian presentasi dari saya, harapannya dapat menambah wawasan dan memperluas sudut pandang rekan-rekan mengenai literasi asuransi bagi kesiapan finansial di masa depan.